Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Eka Wahyu Arista, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 Universitas Halu Oleo tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik, alhamdulillah. Baik. Ya, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita buka dulu dengan bacaan doa. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Anak-anak tetap semangat ya mengikuti pembelajaran daring kali ini. Di masa pandemi seperti ini, kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan. Link presensi ya. Link presensi jangan lupa kalian isi ya. Link presensi kalian isi. Ya. Ya. Baik, untuk materi yang kita pelajari kemarin yaitu tentang pergeseran jasmani. Unsur apa ya kemarin yang kita pelajari? Kelincahan ya. Ya. Kelincahan kemarin bentuk latihannya apa? Ya kalian pelajari kemarin. Bisa keras. Kelincahan, patah, daya tahan, daya ledak. Bentuk latihan kelincahan yang kemarin. Bisa keras. Saturan, ya. Siksa keran sama sekuat keras. Ya. Baik, untuk materi pergeseran jasmani kali ini yaitu daya ledak otot. Ya, masih ada keterkaitan dengan materi yang kemarin kita pelajari bahwa daya ledak otot itu adalah suatu gerakan ya, sekelompok otot yang dilakukan secara refleks atau tiba-tiba dengan kekuatan otot yang kita gunakan. Ya. Ya, sebelum kita masuk ke kegiatan inti ya, untuk motivasi ini saya ada video, silakan kalian amati video berikut ini. Oke, ini kalian cermati video berikut ini. Dari tayangan video ini, bisa kalian lihat betapa tinggi loncatan seorang Ronaldo. Ya. Faktor apa yang membuat loncatan Ronaldo begitu tinggi? Kekuatan. Kekuatan atau tungkai. Daya ledak otot tungkai ya. Nah, itulah manfaat ya untuk motivasi kalian. Banyak aktivitas atau permainan olahraga
olahraga yang membutuhkan daya ledak otot tungkai, sepak bola, bola voli, bola basket, lompat tinggi, ya, lompat jauh, dan banyak permainan olahraga yang lain yang membutuhkan daya ledak otot tungkai. Baik, sebelum kita masuk ke kegiatan ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi serta tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Sudah muncul anak-anak? Sudah. Ini kompetensi dasarnya menganalisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi menggunakan instrumen terstandar. Kemudian mempraktekkan hasil analisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi menggunakan instrumen terstandar. Dan indikatornya mampu menganalisis gerakan latihan daya ledak otot berdasarkan video. Tadi sudah saya tayangkan video. Kemudian mampu menjelaskan bentuk latihan dan pengukuran daya ledak otot dengan benar, dan mampu menerapkan hasil analisis gerakan latihan dan pengukuran daya ledak otot secara mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Ini tujuannya, dengan mengamati video, siswa mampu menganalisis latihan daya ledak otot tungkai dengan benar. Kemudian mampu mengidentifikasi informasi tentang latihan daya ledak otot tungkai, dan mampu menyajikan hasil analisis bentuk latihan dan pengukuran daya ledak otot tungkai pada latihan kebugaran jasmani dan membuat kesimpulannya dengan benar. Kemudian mampu mempraktekkan gerakan latihan dan pengukuran daya ledak otot tungkai pada latihan kebugaran jasmani dengan benar, dilandasi nilai disiplin, religius, komunikatif, rasa ingin tahu, kreatif, kerjasama, mandiri, dan tanggung jawab. Baik, itu tujuannya dan indikator penyamaran kompetensi. Silakan kalian peregangan dulu ya, peregangan dulu mandiri. Silakan kalian lakukan di depan laptop atau layar kamera HP kalian. Ya, silakan peregangan mandiri. Kaki juga, sebab nanti kita latihannya daya ledak otot tungkai. Berdiri tidak apa-apa, berdiri. Ya, cukup. Ya. Terus dalam kehidupan sehari-hari tentu kita perlu untuk latihan daya ledak otot dalam mendukung aktivitas kita sehari-hari. Contohnya, pernahkah kalian mengambil sesuatu yang lebih tinggi letaknya dari kalian? Pernah. Apa? Mangga. Mangganya mangga kalian sendiri. Mangga saya sendiri, Dad. Oh iya, udah kalau mangga sendiri, takutnya malah nanti mangganya tetangga diambil. Kalau mau diambil ya izin dulu. Ya, Dad. Ya. Nah, itu kalau harus meloncat, ya, harus meloncat. Nah, yang dibutuhkan yaitu daya ledak otot tungkai kita harus terlatih agar bisa meloncat tinggi ke atas. Ya, sambil kalian membuka di GC sudah saya tampilkan, saya
posting untuk materi yang kita pelajari kali ini ya. Silakan dibuka dulu ya, kalian baca dulu sebentar 2 atau 3 menit tentang latihan daya ledak otot tungkai. Lanjut ya. Setelah kalian membaca materi sekilas tentang daya ledak otot tungkai, kalian sudah mempunyai pemahaman awal tentang apa itu daya ledak otot. Ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan hakikat kebugaran jasmani, yaitu kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik pada kegiatan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Ini komponen kebugaran jasmani. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan daya ledak otot tungkai. Ini bentuk latihannya. Vertikal jump dengan ketinggian 10 sampai 20 cm tahap awal, kemudian setelah itu lanjut lagi vertikal jump dengan ketinggian 20 sampai 30 cm dari permukaan tanah. Ya. Kemudian naik turun tangga di rumah kalian, tentu ada tangganya toh, di depan rumah ya. Nanti kalian gunakan untuk media pembelajaran, ya, media latihan. Naik turun tangga 20 sampai 30 detik. Kalian amati juga video berikut ini biar lebih jelas bagaimana cara melakukan bentuk latihan kebugaran jasmani, daya ledak otot. Sudah muncul videonya? Sudah, Tat. Halo? Sudah. Sudah ya? Sudah. Ini saya putarkan. Nah, ini ketinggian 10 sampai 20 cm. Ini yang ketinggian 20 sampai 30 cm. Nah, ini yang naik turun tangga. Ya, awalnya temponya sedang, kemudian temponya dipercepat. Bagaimana anak-anak dengan video yang barusan saya tayangkan? Apakah ada pertanyaan untuk latihan daya ledak otot tungkai? Sudah ada. Loncat
tegaknya vertikal jam 10 cm, kemudian 20 cm sampai 30, saya rasa mudah ya dilakukan. Iya, Tat. Ya. Ya, kemudian untuk naik turun tangga juga mudah dilakukan. Ya. Ya. Oke. Silakan kalian praktekkan dulu. Ya, kalian praktekkan dulu. Untuk latihan nanti masuk ke pengukuran. Sebelum kita masuk ke pengukuran, kalian latihan dulu daya ledak otot tungkai. Silakan loncat tegak 10 cm, kemudian 20 cm. Silakan. Ya, cukup. Saya lanjutkan lagi. Ya, setelah kalian melakukan latihan daya ledak otot tungkai dengan gerakan vertikal jam dan naik turun tangga. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk pengukurannya, yaitu vertikal jam. Caranya seperti apa? Ini videonya kalian amati lagi. Saya lanjut videonya. Suaranya nggak muncul ya, nggak apa-apa, saya jelaskan. Ini saya kasih tanda di dinding, ya, mulai dari ketinggian 180 sampai ketinggian 270 cm dari permukaan tanah. Nah, kalian berdiri di samping dinding, tangan kalian angkat ke atas. Di situ berapa tanda awal atau batas awal untuk mengukur nanti seberapa tinggi loncatan kalian. Nah, kemudian untuk pelaksanaan vertikal jam, kalian ambil ancang-ancang, merundukkan tubuh, lututnya ditekuk. Nah, kemudian kamu tandai capaian loncatan kalian. Kemudian untuk pengukuran daya ledak otot tungkai selanjutnya yaitu front jump. Ini juga saya tandai, ya. Nanti kalian juga membuat tanda seperti ini di rumah ya. Ini untuk tugas nanti, tugas penilaian keterampilan. Dari titik awal, kemudian meloncat ke depan. Kedua kaki digunakan untuk tolakan. Untuk selanjutnya yaitu side jump. Sama tadi, batas-batasnya tadi bisa dipakai untuk pengukuran melalui gerakan side jump. Kalian bisa meloncat ke samping kiri maupun samping kanan.
Ya, itulah bentuk pengukuran daya ledak otot tunggai. Ya, silakan kalian mencoba dulu vertikal jam, kemudian front jam dan side jam. Kalian praktekkan dulu sekarang. Kira-kira jauh enggak lompatan front jamu ataupun vertikal jamu seberapa senti? Silakan kalian praktekkan dulu vertikal jam dan front jam serta side jam. Silakan. Sudah? Ya. Sudah. Bagaimana tadi yang kalian lakukan vertikal jamnya? Kira-kira berapa senti jangkauan kalian? Ada yang lebih dari 50 senti atau 60 senti lebih? 50 kan? 50. Kalau yang front jam kira-kira berapa? Lebih dari 2 meter atau kurang dari 2 meter? Berapa? 1 meter lebih. 1 meter, 2 meter lebih atau 1 meter lebih? 1 meter. Atau 2 meter kurang? 1 meter kurang. Lagi bentuk latihan daya ledak 1 meter meteran kurang. 1 meteran lebih. Oh ya. Baik, sekarang kalian masuk ke GC ya, ada diskusi materi yang sudah saya share. Saya perlihatkan. Ini untuk kelompok A tentang vertikal jam, ya. Kelompok B tentang front jam dan kelompok C tentang side jam. Kelompok A ada Aji Dwi, ada Farid Ditya, Alfian, dan Ryan. Terus kelompok B ada Afri, ada Anas, ada Ahya, Irsadul Ibad, dan Ahmad Faza. Kelompok C ada Rois, ada Manaf, ada Jeffrey, dan Danang Bayu. Silakan kalian berdiskusi di forum diskusi tersebut. Di kelompok A sudah ada yang menanggapi, Alfian Fadlin dan Farid Ditya. Serta berdiri tegak dekat dinding, angkat salah satu tangan lurus ke atas, telapak tangan ditempelkan pada papan berskala sentimeter. Serta kembali lagi ke sikap awal, mengambil sikap awalan dan membengkokkan kedua lutut dan kedua tangan diayunkan ke belakang. Ancang-ancang, kemudian peserta meloncat setinggi mungkin. Ya, tandai bekas raihan tangan peserta loncat tegak. Inilah yang diukur untuk menentukan hasil tinggi loncatan. Ya, silakan ditanggapi yang lain kelompok A. Kemudian saya lihat yang lain kelompok C sama kelompok B.
Anas memberikan komentar telah melakukan front jump yang benar, berdiri tegak dengan kaki dibuka. Ya, jangan terlalu lebar. Ya, sejajar bahu saja, kakinya jangan terlalu lebar. Yang lain silakan memberikan tanggapan. Kelompok B. Kelompok C sekarang. Cara melakukan side jump yang benar. Melompat ke samping menurut Manaf. Cara melakukannya mungkin bisa dijelaskan sama Rois. Rois silakan memberi komentar Rois. Ayo yang lain silakan memberikan komentarnya. Silakan ngisi diskusi, diisi forum diskusinya. Ya. Cara melakukan saja. Kelompok C sudah 3 komen. Kelompok A. Ancang-ancang menurut Ryan, persiapkan langkah yang ingin dipakai. Setelah itu loncat tinggi-tingginya dan mendaratlah ke bawah. Kelompok B. Ya. Kelompok C. Nah, ini aktif sekali nih kelompok C ini. Roe sudah memberikan tanggapan. Cara melakukannya berdiri tegak dan rapatkan kedua kaki, kemudian lompat dengan kedua kaki ke arah kiri atau ke kanan. Ayunkan kedua lengan untuk mendorong meloncat. Sudah tepat seperti itu, bagus. Ya. Baik. Setelah berdiskusi, selanjutnya menyampaikan hasil diskusi kelompok. Perwakilan dari masing-masing kelompok memberikan paparan hasil diskusinya. Kelompok A dulu, silakan. Kelompok A. Farididiyah, Tat. Ya, silakan. Mikrofonnya dibuka. Itu, Tat. Ya, silakan. Bukan, teman. Langkah pertama, peserta berdiri dekat dengan dinding. Angkat salah satu tangan lurus ke atas. Telapak tangan ditempelkan pada papan skala sehingga meninggalkan bekas.
yang selanjutnya peserta kembali lagi ke sikap awal, lalu peserta mengambil sikap awalan dengan membengkokkan kedua lutut dan kedua tangan diayunkan ke belakang. Kemudian peserta loncat setinggi mungkin dengan menepukkan tangan pada beban dengan ada papan berskala sehingga meninggalkan bekas pada papan berskala. Tanda atau bekas uraian tangan peserta loncat, tegak inilah yang diukur untuk memutuskan hasil tinggi loncatan. Sudah, Dad? Kelompok lain, anggota kelompok A mungkin ada yang menambahkan? Cukup, Tat. Ya. Lanjut ke kelompok B. Silakan kelompok B memaparkan hasil diskusinya. Saya Tat. Ya. Silakan. Front jump yang benar. Yang pertama, berdiri dengan kaki sejajar bahu. Ya. Kedua, tangan diletakkan di belakang kepala dengan siku menghadap luar. Yang ketiga, tekuk lutut hingga paha sejajar dengan lantai. Yang keempat, angkat tubuh dan loncat setinggi yang Anda bisa dengan mendorong ujung kaki ke lantai. Yang kelima, mendaratlah secara perlahan dengan posisi jongkok. Lakukan berulang secara bertahap sesuai dengan kemampuan Anda. Ya, bagus. Ada yang menambahkan anggota kelompok B? Cukup. Ya, oke, lanjut kelompok C. Cukup, Tat. Kelompok C, silakan memaparkan hasil diskusinya. Roles, Dad. Ya, silakan. Kelompok C. Berbicara melakukan saja. Berdiri tegak dengan tangan di samping. Bersiap melompat ke samping melewati kotak atau rintangan dengan mengangkat lutut setinggi mungkin. Berhati-hati ketika melakukan lompatan dan mendaratlah menggunakan dua kaki. Ketika melakukan polakan menggunakan satu kaki atau dua kaki? Untuk side jump? Halo? Dua kaki. Dua kaki. Ya. Mendaratnya juga harus bersamaan. Begitu juga dengan front jump. Ya. Vertical jump pun juga sama. Tolakannya menggunakan kedua kaki. Baik. Untuk hasil diskusi yang telah disampaikan masing-masing kelompok, saya rasa cukup bagus ya. Kesimpulannya untuk vertical jump kalian harus ancang-ancangnya merendahkan tubuh ya, merendahkan lutut ya, biar seperti ada gaya pegas di lutut kita ya. Ya seperti pair kalau kita tekan ke bawah kemudian kita lepaskan dia langsung ya merenggang ya, dari dia dirapatkan kemudian merenggang, nah itu kan langsung wis ya, cepat dan kuat. Nah, daya ledaknya ya seperti lutut kalian ya, kaki kalian ya, kalian ayun-ayun kemudian kalian loncat setinggi mungkin. Begitupun dengan front jump maupun side jump ya, bisa kalian terapkan seperti itu, seperti konsep pair ya, ada daya pegasnya. Baik, setelah kita
menghasilkan kesimpulan, kemudian kita masuk ke kegiatan refleksi, ya. Yang saya contohkan di video tadi tentang pelaksanaan vertical jump, kemudian front jump dan side jump, ya, itulah tata cara yang benar, ya. Nanti ketika kalian melakukan di rumah, usahakan terapkan tata caranya itu. Siap. Ya, untuk selanjutnya, untuk kegiatan penugasan di GC sudah saya posting tugas, ya, pemahaman gerak daya ledak otot tungkai, kemudian juga ada soal ulangan harian. Saya tampilkan dulu. Kemudian untuk tugas penilaian keterampilan, kalian rekam, ya, membuat rekaman video tentang vertical jump dan front jump, ya. Jadi ketika kalian melakukan vertical jump itu kalian rekam, ya, tangan kalian memegang batas awal, kemudian meloncat, capaiannya berapa senti, nah itu kalian ukur. Kemudian juga front jump, kalian membuat tanda ukur, kemudian kalian melakukan loncatan ke depan, ya, untuk mengukur seberapa jauh jarak front jump kalian. Kalian rekam, kemudian hasil rekamannya kalian kirim ke GC, ya. Itu untuk penugasan. Kira-kira ada yang ditanyakan tentang tugas? Tidak ada. Tidak. Ya. Silakan kalian melakukan pendinginan dulu, pendinginan. Tarik nafas, buang nafas. Ya, cukup. Mari kita tutup. Sebelumnya kita baca dulu hamdalah bersama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya, terima kasih anak-anak. Kita bertemu lagi teman selanjutnya. Silakan boleh keluar dari Google Meet.